Hello everyone, good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Today we learn at Sentra Bahan Alam with Bunda Yovana. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema binatang. Ayo, siapa yang tahu minggu lalu kita sudah belajar tentang binatang di mana? Ayo, siapa yang masih ingat? Yap, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar binatang di air seperti ikan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang binatang di udara. Berarti binatang yang di udara bisa terbang karena ia memiliki sayap. Nah, di Sentra Bahan Alam kita akan membahas tentang di minggu ini kita akan belajar tentang lebah. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri lebah itu apa? Ya, betul sekali, lebah itu berwarna kuning. Dia bisa menghasilkan madu. Siapa yang tahu tulisan lebah itu hurufnya apa saja? Ayo sama-sama dengan Bunda kita sebutkan huruf lebah. L, E, B, A, H. Lebah. Ayo. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang lebah. Kita simak ya video Bunda. Untuk menghasilkan madu, pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi, perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya dua macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya, perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah, nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah lebah sampai di sarang, nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan. Dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut. Dan proses ini terus diulang, sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin. Dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah untuk kemudian dibotolkan sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Antena yang berfungsi sebagai perangsang untuk mencari nektar pada bunga. Di bagian kepalanya terdapat mata sebagai penglihatan, mulut atau sungut sebagai alat untuk menyedot nektar yang diambil pada bunga. Kemudian ada dada, perut. Perut pada lebah berfungsi sebagai penampungan nektar yang nantinya nektar yang diambil dikumpulkan ke dalam perut terlebih dahulu, kemudian dimuntahkan dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah dibuat oleh lebah secara berkelompok. Bagian tubuh lebah terdapat sengat. Teman-teman sudah menyaksikan kan bagian-bagian dari lebah itu apa saja? Ada yang untuk mereka gunakan supaya bisa terbang, sayap.
ada kaki, ada antenanya, ada mata, ada hidung. Dan teman-teman juga belajar perut dari lebah yang mengolah bisa membuat nektar menjadi madu. Lebah itu mengkonsumsi nektar yang terdapat di bunga. Makanya banyak lebah hinggap ke bunga-bunga. Nanti di dalam perut lebah akan diolah menjadi madu dan akan ia muntahkan lagi ke dalam sarangnya. Nah, sarangnya itulah tempat menyimpan madu yang kadang kita ambil dan kita konsumsi. Teman-teman pada suka madu kan? Ayo, siapa yang tahu rasa madu itu seperti apa? Nah, masih pada bingung? Jadi, tugas kali ini, tugas yang pertama, Bunda mau ngajak teman-teman siapkan 2 bahan. Yang pertama, madu, dan yang kedua, kecap manis. Coba teman-teman cicipin kedua bahan ini, antara madu dan kecap. Rasanya kira-kira seperti apa ya? Coba diceritakan dan minta tolong sama mama untuk memvideokannya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kita akan melakukan eksperimen sains. Nah, eksperimennya teman-teman membutuhkan 2 gelas. Gelasnya itu harus kaca bening, jadi bisa terlihat isi dalamnya. Nah, lalu kita membutuhkan 2 sendok sebagai pengaduk dan 1 bahan yaitu madu. Dan 1 bahan lagi yaitu es batu. Gelas yang pertama kalian isi air biasa. Gelas yang kedua kalian isi air dan es batu. Setelah itu, kedua gelas itu masukkan madu dengan jumlah yang sama. Dan setelah kalian tambahkan madu, kalian aduk secara bersamaan. Ayo, pasti ada terjadi perbedaan antara gelas dengan air biasa dengan gelas yang berisi air dan es batu. Coba kalian ceritakan apa sih perbedaan antara 2 gelas tersebut? Pasti teman-teman bisa melihatnya karena Bunda sudah mencobanya. Ceritakan dan videokan juga ya. Dan tugas yang ketiga yaitu di buku. Mari kita buka buku halaman 6. Ayo, teman-teman tahu kan? Bisa cari sendiri kan halaman 6? Nah, setelah dapat, coba kalian lihat di situ ada gambar beberapa lebah. Nah, coba dihitung berapa banyak lebahnya. Hitung secara perlahannya supaya menjadi benar. Lalu tulis angkanya di sebelahnya. Setelah itu, teman-teman boleh diwarnai sesuka teman-teman. Ayo, selamat berkreativitas dan selamat berhitung. Sampai jumpa, terima kasih telah belajar sama Bunda. Bunda sangat senang sekali belajar dengan teman-teman tentang lebah. Semoga kita akan menjadi anak yang lebih pintar lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.